Kita semua tahu bahwa zombie adalah mayat hidup yang sering digambarkan dalam cerita horor, fiksi ilmiah atau fantasi sebagai makhluk yang hidup kembali. Biasanya oleh penyakit, sihir, atau eksperimen. Dalam budaya populer, mereka digambarkan sebagai makhluk tanpa pikiran yang bernafsu memangsa makhluk hidup, terutama manusia, melalui gigitan yang menularkan infeksi. Tapi, tahukah kamu kalau di dunia nyata ada sebuah penyakit yang kondisinya hampir mirip seperti zombie ini, yaitu Cotard delusion atau yang juga dikenal sebagai sindrom mayat berjalan. Ini bukan virus yang membuatmu memangsa orang lain, tapi ini adalah delusi di mana kamu yakin kamu adalah mayat. Sindrom langka ini pertama kali ditemukan oleh ahli saraf dan psikiater Jules Cotard pada tahun 1880 yang secara medis dikenal sebagai delirium negasi. Penderita benar-benar yakin telah meninggal, tidak ada, sedang membusuk atau telah kehilangan organ internal seperti darah atau otak. Yang membuat kondisi ini begitu mengerikan adalah penderita benar-benar yakin akan delusi tersebut. Mereka bisa menolak makan karena merasa tidak butuh nutrisi, bisa menolak mandi karena merasa percuma membersihkan tubuh yang sudah mati. Salah satu contoh kasusnya adalah Mademoiselle X yang meninggal karena kelaparan, mengabaikan kebersihan, bahkan mencoba melukai dan menghabiskan hari-harinya di pemakaman karena ia merasa itulah tempat yang tepat untuknya karena ia yakin dirinya sudah mati, bahkan sempat mencoba mengubur dirinya sendiri. Penyakit ini menciptakan paradoks yang mengerikan, di mana penderita seringkali sadar sepenuhnya bahwa pikiran mereka tidak rasional, tetapi tetap tidak bisa lepas dari keyakinan telah mati, terjebak dalam kondisi setengah hidup yang menciptakan neraka pribadi. Beberapa penderita bahkan mengalami delusi keabadian, meyakini mereka telah mati tetapi tidak bisa mati lagi. Secara ilmiah, sindrom ini diduga terjadi karena adanya gangguan pada bagian otak yang bertugas menghubungkan pengenalan diri dengan emosi. Akibatnya, saat penderita melihat wajahnya sendiri, mereka tidak bisa merasakan koneksi emosional atau familiaritas, yang kemudian otak mengartikannya sebagai aku tidak ada atau aku sudah mati. Yang membuat sindrom ini makin rumit adalah sedikitnya kasus yang tercatat dan terbatasnya penelitian. Kalian bayangin aja, mencoba mengobati penyakit yang bahkan belum sepenuhnya dipahami mekanismenya dalam otak. Sindrom ini sering muncul bersama dengan depresi berat, dengan fitur psikotik, skizofrenia, atau kerusakan otak. Pengobatan Cotard sangat menantang dan biasanya melibatkan kombinasi antipsikotik, antidepresan, dan terapi kejut listrik yang seringkali dianggap lebih efektif daripada farmakoterapi dalam kasus depresi berat yang parah. Sayangnya, meskipun ada pengobatan, banyak pasien harus berjuang melawan keyakinan mengerikan ini seumur hidup mereka. Ini menunjukkan betapa dalamnya rasa takut dan siksaan mental yang mereka alami, jauh lebih nyata daripada monster di film horor manapun.